Multimedia pembelajaran interaktif atau yang disingkat MPI. Nah, jadi saya cerita sebentar kemarin dari level 2. Dari level 2, dari level 1 dulu. Level 1 kita kemarin apa Pak Toyo? Masih ingat Pak Toyo? Kita di level 1 itu merangkum ya Pak ya, merangkum 3 modul atau 2 modul Pak Toyo? 3 modul. Jadi di satu itu kita merangkum 3 modul. Alhamdulillah saya dengan Pak Toyo itu lolos Pak ya. Kemudian di level 2 itu membuat video pembelajaran. Nah, di video pembelajaran ini kita menggunakan model ya Pak Toyo ya. Banyak model. Jadi yang kemarin saya ambil itu project based learning, kalau Pak Toyo edugame. Ya Pak ya. Jadi alhamdulillah di level 2 kemarin dengan menggunakan quizzes video saya kemarin, model pembelajarannya PBJL dengan quizzes dan Canva. Jadi alhamdulillah naik ke level 3. Naik ke level 3 itu membuat, itu sebenarnya banyak pilihannya Bapak Ibu. Membuat video pembelajaran lagi boleh, video pembelajarannya tapi diri kita sendiri yang divideokan tanpa siswa, tidak ada siswa, jadi kita sendiri. Sebenarnya saya mau menampilkan, mau melihatkan bagaimana itu prosesnya. Kemudian audio, ada 3 pilihan, MPI, video, dan audio. Di sini saya tertarik dengan MPI, multimedia pembelajaran interaktif dengan menggunakan Canva. Bapak Ibu pasti sudah tidak asing lagi dengan Canva kan? Canva for Education. Masing-masing udah pernah buka kan Canva-nya kan? Nah, kalau kita menggunakan ID belajar kita itu semuanya gratis Bapak Ibu. Coba kalau akun biasa pasti itu berbayar. Nah, itulah ada untungnya ada ID belajar. Jadi apapun yang kita mau di elemen apapun itu gratis. Mau desain dimanapun itu gratis. Jadi alhamdulillah MPI saya itu lolos. Awalnya saya ragu, di situ aku nak lolos kan? Karena saingannya banyak sekali. Ternyata alhamdulillah itu lolos di level 4. Nah, pada hari ini saya akan berbagi sharing praktik baik tentang bagaimana MPI itu dilakukan. Ternyata MPI ini kalau kita mempunyai Chromebook itu sangat baik, karena kan siswa masing-masing memiliki Chromebook. Kalau ini saya solusinya karena kita kurang, tidak ada Chromebook dan laptop pun terbatas, jadi saya menggunakan kelompok. Nah, baru tadi saya mengambil video pembelajaran berbagi praktik implementasi ke siswa dengan menggunakan video berbagi 4 kelompok. 4 kelompok itu ada 5 orang, jadi 4 laptop yang saya gunakan supaya bisa untuk tugas level 4 saya nanti dan di hari ini juga di Pombel kita. Nah, MPI Bapak Ibu bisa buka yang saya bagikan di grup. Nah Bapak Ibu, kita langsung praktek ya. Bapak Ibu kita langsung praktek. Bapak Ibu udah buka? Sudah buka Bapak Ibu? PowerPoint di grup. Sebenarnya kalau layarnya ada, tidak perlu pakai buka-buka lagi Bapak Ibu. Langsung saya jelaskan di papan layar. Sudah dibuka atau masih mendownload? Masih loading kan? Berapa persen Bapak Ibu? Udah, Bu Siti udah. Gimana Bu Siti? Ya, sudah melihat. Saya sudah melihat. Sudah Pak Henry?
Proses, Pak Toyo udah? Setengah, loading. Masih setengah. Rita? Ibu Desi gimana Ibu Desi? Sudah belum bisa karena jaringan. Oke, saya lanjutkan saja ya sambil menunggu teman-teman yang lain. Di sini multimedia pembelajaran interaktif atau yang disebut dengan MPI bahasanya Bapak Ibu. Inovasi pembelajaran digital sebagai wujud implementasi kurikulum merdeka. Di sini pengertian MPI itu bentuk media yang menggabungkan banyak unsur seperti teks, grafik, animasi, audio, dan gambar, video dilengkapi dengan alat pengontrol sehingga murid atau pengguna dapat memilih proses selanjutnya secara aktif dan mandiri untuk dimanfaatkan di dalam pembelajaran. Nah, jadi nih Bapak Ibu, siswanya nih belajar sendiri tapi didampingi oleh gurunya. Jadi nanti di dalam MPI ini ada suara rekaman, ada musik, jadi ada petunjuk. Nah, nanti saya akan bukakan punya MPI saya jelaskan terlebih dahulu. Kemudian setelah pengertian MPI itu ada unsur-unsur MPI, itu ada 4: pembelajaran, multimedia, interaktivitas, dan konvergensi media. Pembelajaran itu suatu proses yang kompleks dan multidimensi yang melibatkan berbagai unsur seperti ada peserta didik, pendidik, sumber belajar, buku, kan Bapak Ibu, lingkungan belajar, dan interaksi di antara unsur-unsur tersebut. Kalau multimedia itu yang kita gabungan dari beberapa media yang berbeda untuk menyampaikan informasi dalam bentuk teks audio, gambar, animasi, dan video. Jadi bisa kita modifikasikan. Interaktivitas itu dalam proses interaktif, kedua belah pihak tidak hanya bertukar informasi tetapi juga bereaksi dan merespon satu sama lain. Yang terakhir, konvergensi media yang terdiri dari berbagai unsur media yaitu teks, foto, video, audio, animasi, grafis, atau ilustrasi. Komponen MPI itu ada judul, yang kedua sasaran. Kita cerita yang judul dulu. Judulnya itu kalau bisa dalam MPI itu yang menarik. Yang menarik, bukan misalnya materi kelas 3 apa Bu Keti, misalnya Pancasila apa gitu kan ya. Tapi itu biar dibuat menarik, mungkin bisa disingkat kan. Kalau kayak yang Duta Teknologi di tahun 2022, dia membuat judul MPI-nya Ramasista. Ini ada di IPAS kelas 5, Rama Ekonomi rantai makanan di ekosistem sekitar kita. Jadi Ramasista. Menarik kan Bapak Ibu kan? Nah, jadi judulnya itu tidak terlalu panjang, jadi disingkat. Jadi Ramasista. Yang kedua itu sasaran. Sasaran itu maksudnya di sini ke siapa? Kalau kita sebagai guru berarti sasarannya ke siapa Bapak Ibu? Peserta didik, siswa kan Bapak Ibu. Kemudian sasaran itu kita juga tidak lupa menuliskan mata pelajaran dengan kelas fase apa. Kalau kelas 6 berarti fase C, ya kan Bapak Ibu. Kalau kelas 1 berarti fase, kalau fase B kelas 3 dan 4 ya. Kalau fase C 5 dan 6. Kemudian tujuan. Nah, tujuan di sini itu tujuan yang Bapak Ibu ambil materinya. Apa tujuan dari materi yang Bapak Ibu ambil? Itu cukup 2 saja. Paling sedikit 2. Ya, Bapak Ibu, itu tujuan. Kemudian ada uraian materi. Nah, ini di dalam MPI-nya ada juga uraian materi. Kemudian ada latihan. Seperti kita mengajar, kalau sudah kita menjelaskan materi, kita memberi anak latihan soal yang telah kita jelaskan materinya kan. Di MPI ini juga ada latihan dan tes. Nah, yang keenam nih apa? Kreator. Bapak Ibu nih jadi
si konten kreator di dalam MPI-nya. Jadi Bapak Ibu yang membuat video pembelajaran yang ngomong, Pancasila adalah, nah gitu Bapak Ibu ngomong di layar kamera Bapak Ibu. Jadi ada responnya. Jadi misalnya gini, Pancasila adalah, misalnya Pancasila yang pertama apa bunyinya? Apa? Ketuhanan yang Maha Esa, gitu kan? Iya betul ya anak-anak. Nah, kita menanya dan kita juga yang menjawab dari respon anak-anak. Jadi dalam video itu kita beranggapan ada siswanya. Nah, jadi kan ada respon antara guru dan siswanya. Kemudian referensi. Nah, referensi ini dari isi MPI kita dapat dari mana? Seperti saya kan ice breakingnya dari YouTube. Nah, kita ambil linknya dari YouTube, kita masukkan di MPI kita bahwa kita tidak mengambil milik hak orang lain. Jadi ada, oh ini loh linknya. Gitu ya. Nanti saya akan bagikan MPI saya. Kemudian, nah, tata letak dan tipografi udah dibuka Bapak Ibu. Tata letak dan tipografi. Nah, ini ada tanda silang dan ada tanda centang. Yang tanda silang itu berarti salah. Bisa Ibu lihat, Bapak Ibu lihat, yang contoh tata letak, yang salah. Apakah nampak tulisannya? Tulisannya apakah nampak? Warna apa tulisannya yang salah? Contoh tata letak, warna putih. Kalau yang benar itu diberi dasar dulu, kan seperti papan tulis kan supaya tulisannya timbul nampak. Itu contoh tata letak yang benar saat membuat MPI supaya siswa kita membacanya tidak sakit mata, sakit kepala. Habis itu Bu katanya kan. Dan nampak tuh Ibu cemani kami nak baca materinya katanya kan. Nah, kalau contoh tipografi, nah itu Bapak Ibu bisa lihat yang sebelah kiri itu buram, yang sebelah kanan itu lebih jelas. Jadi saat kita kan pasti Bapak Ibu udah pernah membuat PowerPoint dari Canva kan? Nah, udah pernah kan untuk mempresentasikan saat observasi. Karena dari Canva itu lebih menarik Bapak Ibu, elemennya banyak, desainnya Bapak Ibu mau gimana pun ada. Oke, kita lanjut. Navigasi dan pemilihan warna. Nah ini contoh navigasi yang benar dan salah. Ada di mana letaknya Bapak Ibu? Navigasi nih Bapak Ibu, coba Bapak Ibu perhatikan yang salah dan yang benar. Apa bedanya? Di bagian mana bedanya? Apa bagian bawah itu? Pojok bawah kanan dan pojok bawah kiri. Itu tulisannya next dan back. Nah, dalam MPI ini kan siswa mengarahkan sendiri. Jadi setelah ini apa yang nak dibuka katanya kan? Berarti kan dia mau lanjut atau dia mau kembali ke halaman sebelumnya. Jadi ada navigasinya. Next, back, dan home. Home juga ada. Berarti kalau home kembali ke menu awal. Kemudian contoh pemilihan warna. Nah, sakit tidak mata Bapak Ibu kalau lihat yang salah itu? Sakit tidak? Sakit kan, lebih terang, kontrasnya lebih kuat, ya kan? Dibanding yang centang, lebih enak dilihat, dibaca, ya kan? Apalagi yang ibu-ibu udah pakai kacamata, ngelihat lagi lah makin lah matanya kan. Nah, lanjut. Nah, media pendukung MPI ini yang tadi saya bilang ada foto, video, diagram, simulasi, ilustrasi, dan animasi. Ada animasinya itu di elemen banyak sekali. Mau yang tidak bergerak, mau yang. Nah, kalau Bapak Ibu udah buka aplikasi Canva, pasti layarnya seperti yang ada di PPT saya. Beranda, sudah. Aduh Ibu, rugi ya Ibu, belum di-download Canva, bukan Ibu Canva. Ini. Beranda Canva ya Bapak Ibu. Canva. Ya Canva. Nah itu kan bukan Pak, bukan Canva Bapak Pak.
Oh ya. Ya, Canva Bapak ya Pak. Kita langsung praktek ya Pak. Oh. Canva. Canva punya milik pribadi, pakai akun belajar. Oke, udah? Loading Bu Iwin. Yang udah buka, Pak Roki udah? Yang udah buka Bapak Ibu